Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka baginya surga ma'wa. Kemudian membersihkan jiwa dan hati, ya. Insyaallah bulan Ramadan ini itu hati-hati kita yang tadinya kotor, ya, dengan ketaatan kita lakukan dari puasa, dari qiyamul lail, dari qiraatul Quran. Insyaallah perlahan-lahan jiwa kita dibersihkan, hati kita dibersihkan. Kemudian Ramadan juga meningkatkan rasa syukur kita. Ya, kita nggak bisa pungkir ya, 11 bulan Allah Subhanahu wa taala memberi kita makan. Antum mau makan apa aja ada, antum mau makan apa aja bebas. Tapi 1 bulan deh kata Allah, 1 bulan ya kalian puasa. Untuk apa? Untuk kalian bersyukur bahwasanya selama 11 bulan ini saya kasih kalian apa aja gitu. Nah, cukup 1 bulan aja. Ini bulan bulan untuk kalian bersyukur atas nikmat, kurang lebih. Nah, itu tujuan puasa. Baik. Hadiuh sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Oke. Pertama, kana min hadihi annahu la yadkhulu fi shaum Ramadan illa bi ru'yatin muhaqqaqah aw bi syahadati syahidin fa in lam yakun ru'yah wala syahadah akmala iddat Sya'ban 30. Dari petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak berpuasa illa bi ru'yatin muhaqqaqah, kecuali dengan melihat bulan. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini, di zaman Nabi, ketika Nabi ingin masuk di bulan Ramadan, Nabi itu menyuruh satu orang, atau jika ada persaksian satu orang saja melihat bulan, maka sudah jatuh Ramadan. Artinya di sini kalau kita lihat prakteknya sekarang, konteks Indonesia, ada yang memakai metode ru'yat, ru'yatul hilal, atau hisab, ya. Sama-sama dipakai dan sama-sama pemerintah, seperti itu. Jadi sama-sama benar. Mau kita kan sekarang ini di bulan suci Ramadan itu ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang ikut pemerintah. Jadi sama-sama aja gitu. Ada yang apa namanya? Ada yang ikut Ru'yatul Hilal, ada yang ikut, dan Nabi memakai itu. Fa'ilam yakun ru'yah, perhatikan ini. Dan apabila nggak ada ru'yah, nggak ada ru'yah, nggak ada bulan nih, karena terhalang. Jadi bulannya itu terhalang wajahnya Ustaz Syarul yang sempurna. Terhalang apa awan, ya, terhalang apa mendung misal, maka Nabi memakai hisab akmala iddat Sya'ban 30. Beliau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Tapi kan sekarang mustahil nggak kelihatan hilal karena sudah ada apa alat yang canggih gitu. Ya. Biasa kalau di sini kalau kita lihat sedang isbat itu yang ru'yatul hilalnya itu di pantai apa? Apa pantai itu? Enggak, di Banten, Banten apa? Pantai apa? Ya, situ ya. Sama di Bogor, pantai apa? Oh ya Bogor itu Bogor sana, balik belakang. Ah? Pelabuhan Ratu. Kamu Bogor kan masih kan? Masih Bumi ya. Sorry, sorry. Itu ada orang. Coba sambut dulu. Ke Bumi ya. Ya, astagfirullah. Atau ke dataran tinggi untuk melihat ini hilalnya udah nampak atau enggak.
Nah, kalau yang memakai isap itu sebenarnya hilalnya sudah ada. Hilalnya cuma ada cuma beberapa sekian, beberapa derajat doang. Dan habis itu udah hilang persekian detik. Itu yang pertama ya. Nabi itu ketika mau masuk Ramadan dia cukup satu orang saksi, ya, satu orang saksi yang adil tentunya. Kemudian yang kedua, wa kana idza hala lailah 30 duna manzari sahab akal sya'ban 30 wa lam yakun yasum yaumal ikmam wala amara bih. Jika malam ke-30 tertutup awan, beliau menyempurnakan Sya'ban 30 hari dan tidak berpuasa pada hari yang diragukan. Yang ketiga, wa kana min hadihi al-khuruj minhu bi syahadati itsnain. Penetapan keluar Ramadan ketika mau sholat Id, ketika mau masuk Syawal lagi nih atau mau berhenti puasa, itu perlu dua orang saksi. Artinya keluar dari ibadah itu, ibadah apapun yang kita lakukan itu ya memungkinkan untuk lebih banyak saksi dibandingkan dengan orang yang mau memulai ibadah, ya. Nah, kalau misalnya eh, ada orang nih, nah dia ternyata di masjid itu nggak ada, ya mati lah, mati lampu, nggak ada nggak ada yang bunyi segala macam. Kemudian jamnya juga mati nih. Terus mendung, ya, mendung. Nah, tiba-tiba dia sudah merasa ini sudah berbuka, sudah waktunya berbuka puasa. Nah, pas dia setelah berbuka, mendungnya hilang, tahu-tahu matahari masih bersinar. Nah, itu puasanya batal apa enggak? Nah, ada yang bisa jawab? Puasanya batal apa enggak? Batal. Karena dia sadar, ya, karena dia sedang berpuasa, karena dia sedang berpuasa terus melakukan hal-hal yang di luar puasa, ya minum segala macam, maka puasanya dia sadar, bukan orang yang lupa. Kecuali orang yang lupa terus minum, ya, maka puasanya jadi beda orang yang lupa, beda orang yang keliru. Beda halnya dengan orang yang baru mau melakukan puasa. Saya misal, kondisinya sama, jam mati, suara masjid gak ada radio segala macam, ya, dan mendung. Misal. Nah, pas sahur tapi ya, pas sahur, artinya kan dia dari dari sebelum puasa mau masuk puasa. Tahu-tahu habis sahur, ternyata ada yang mau ngumumin di masjid, ternyata udah jam 6 misalnya. Tahu dapat kabar dari orang lain bahwa ini sudah jam 6. Nah, pertanyaannya, apakah dia tetap melanjutkan puasanya atau puasanya batal? Ayo, ya kalau itu puasanya tetap lanjutkan. Dalam kaidah fikih dikatakan baqa'u makan ala kan. Jadi eh, kita lihat kondisinya aja ketika dia sebelum berpuasa, ketika dia melakukan kekeliruan itu sebelum berpuasa, yang belum melaksanakan ibadah, maka itu tidak apa-apa melanjutkan puasanya didasarkan dengan kaidah fikih baqa'u makan ala. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini enggak usah, kita lanjut aja. Nomor 5. Wa kana yu'ajjilul fitr. Nabi, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyegerakan berpuasa. Ini disebut takjil. Takjil itu bukan makanannya. Kalau kan di Indonesia kan takjil, yuk nyari takjil. Enggak. Takjil itu artinya mempercepat berbuka. Nah, Nabi
mempercepat berbuka. Bukan bukan mempercepat di luar waktu berbuka ya, bukan. Mempercepat di sini waktunya sudah berbuka nih. Nggak ada aktivitas lain, buka dulu. Antum buka dulu, ya, kemudian lakukan aktivitas lain. Jadi jangan ditunda-tunda. Itu juga menyelisihi orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka itu berlomba-lomba puasanya lama-lama gitu. Ya, siapa yang paling lama, dia yang paling jago, paling soleh. Jadi ada yang kadang nggak berbuka. Yahudi mereka berpuasa, cuman kayak gitu. Siapa yang paling lama puasanya, mereka paling soleh. Kita enggak. Wa yahussu alaihi, dan Nabi menganjurkan itu, mempercepat berbuka. Wa yatasahharu wa yahussu alaihi. Ya. Kemudian Nabi sahur. Nabi sahur dan memerintahkan kepada kita untuk sahur. Tasahharu apa? Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jangan karena sudah kenyang nggak mau sahur lagi, enggak. Ya, karena ada penekanan di sini, artinya ya udah sahur aja. Antum makan kurma atau minum beberapa teguk air, supaya apa? Kita kejar pahalanya aja. Bukan karena ingin makan banyak untuk bekal nanti di puasa kita. Enggak. Kita ngejar fadilahnya. Wa yu'akhirus suhur, dan mentakhirkan sahur. Bedanya buka, kalau buka itu mentakjilkan atau mempercepat, kalau sahur memperlambat. Jangan jam 1 sudah sahur. Jangan jam 2 udah sahur. Kira-kira kata Nabi itu 50 ayat sebelum sebelum subuh itu paling afdal untuk sahur. 50 ayat kira-kira baca An-Naba 40 ayat, 10 ayat baca ya An-Naziat 10 ayat. Nah, itu paling afdal apa? Laksanakan sahur. Tapi kembali lagi ya, karena porsi kita beda dengan porsi orang Arab, 10 baca 40 ayat itu berapa menit sih? Berapa menit ya 40 ayat ya? Hanya baca 2 menit ya, nggak cukup lah. 3 menit nggak cukup kita buat sahur gitu. Kita kan porsinya beda ya. Apalagi di pesantren. Kasihan akhwatnya. Menyiapkan dulu. Jadi jam 3 di sini udah sahur. Oke, wa yuraghibu fi ta'khir, dan Nabi menganjurkan untuk mentakhirkannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa kana yuftiru qabla yusalli. Nabi berbuka sebelum sholat. Buka dulu aja gitu. Makan dulu aja sebelum sholat. Ah, enggak Ustaz, saya sholat dulu aja baru berbuka, baru makan. Saya makan ini aja dulu kurma. Nanti pada sholat saya makan nasi. Enggak usah seperti itu. Antum makan dulu aja belum sholat. Nanti pas sholat jadinya fokus gitu. Jangan nanti pas sholat antum ingat-ingat makannya gitu. Wah, ini makannya lupa anda masukin ke kamar. Ntar diambil si ini si itu. Nah, jadinya nggak fokus sholat. Nah, Nabi menganjurkan yuftiru qabla ay yusolli. Udah buka dulu sebelum sholat. Wa kana fitruhu ala rutubatin in wajadaha. Nabi itu berbuka pakai rutop. Rutop itu kurma. Kurma apa? Syarul sudah kasih tahu. Rutop itu kurma apa, Syarul? Kurma, kurma basah atau kurma yang masih muda. Pernah makan nggak kurma yang masih pernah yang masih muda itu ya? Ya. Dan ada juga yang mengartikan ya kurma yang apa namanya kayak sukari itu kan, tidak matang itu tapi itu rutop juga sukari. Ya. In wajadaha, kalau Nabi ada ada kalanya Nabi nggak makan kurma, kasihan. Kita sekarang jangankan kurma ya, luar biasa. Nabi itu
Ya in wajadaha. Kalau kita lihat terleknya di sini, Nabi ya kalau ada kurma makan kurma. Fa illam yajidaha fa'ala tamrat. Kalau Nabi nggak ada kurma basah, Nabi pakai tamr, kurma kering, kurma yang biasa, ya, yang kering. Fa illam yajidaha fa'ala hasawatin min ma'in. Kalau nggak ada rutob, nggak ada tamar, Nabi berbuka, Nabi berbuka dengan beberapa teguk air. Ya. Kemudian selanjutnya wakana yaqulu idza aftar. Nabi berdoa ketika berpuasa. Ini doanya ya. Zahara zama wa batallatil wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga. Urat-urat telah basah, urat leher dan pahala telah ditetapkan insyaallah taala. Oke, kemudian petunjuk selanjutnya wa kana min hadihi fi syahr Ramadan al-iktsar min anwa'il ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu memperbanyak macam-macam ibadah, ya. Yang di luar Ramadan mungkin Nabi tidak sebanyak di bulan Ramadan. Kita juga seperti itu. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita ngajinya cuma 1 juz atau 10 juz mentok per bulan. Nah, bulan suci Ramadan ini kita khatam cuma 2 kali, 3 kali. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau praktek yang dilakukan Nabi. Al-iktsaru min anwa'il ibadah, memperbanyak macam-macam ibadah. Kemudian wa kana Jibril yudarisuhul Quran fi Ramadan. Nah, Jibril itu di bulan suci Ramadan juga sibuk. Apa kesibukan Jibril? Yudarisuhul Quran. Jibril itu mengajarkan Nabi Quran, memahamkan Nabi Quran. Jadi bukan hanya kita-kita yang sibuk, malaikat juga sibuk ternyata di bulan Ramadan. Ya. Kemudian petunjuk selanjutnya yang 9, wa kana yukthiru fihi minas shadaqah. Nabi di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Sedekah aja. 1 gelas air sedekah. Satu biji kurma sedekah. Kemudian wal ihsan, berbuat baik. Ya, apapun itu. Ya, berbuat baik apapun itu. Misalnya saya contoh misal itu kan di depan ada bangunan baru ya. Misalnya. Jadi kalau mau bantu-bantu bisa. Itu termasuk ihsan itu. Ngangkat apa namanya tanahnya ke bangun apa ke dekat-dekat dinding itu bisa juga itu ihsan. Tuh, 1 jam boleh. Nah, itu termasuk contoh aja Fadlan, nggak usah ketahuan tuh. Itu aja. Nah, kemudian watilawatil Quran. Ya, tilawah Quran, wassalat, salat, zikir, wal i'tikaf. Nabi itu banyak di masjid. Ya, Nabi itu banyak di masjid kalau bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10, petunjuk Nabi atau sunnah Nabi di bulan Ramadan, wa kana yakhussuhu minal ibadah wa bima la yakhussu bihi ghairi. Hatta innahu la yuwasilu fihi ahyanan. Wa kana yanha ashabahu 'anil wisal wa adna fihi ila sahari. Nabi mengkhususkan Ramadan dengan ibadah yang tidak beliau lakukan di bulan lain. Kadang beliau melakukan wisal. Nabi itu kadang wisal, kadang puasanya langsung 2 hari Nabi itu. Enggak berbuka, nyambung besoknya lagi. Ya. Jadi tapi jangan coba-coba. Ini khusus Nabi aja nih. Sahabat dilarang wisal. Wa kana yanha ashabah. Nabi melarang sahabatnya untuk melakukan wisol dan menganjurkan mereka untuk sahur. Jadi jangan kita ya sunnah Nabi yang ini jangan coba-coba deh.
karena beliau nabi, kasih makan mungkin ya sama Allah. Nah itu petunjuk Nabi SAW di Ramadan. Kita lanjut ya, 10 poin lagi. Apa yang dilarang? Kita cepat-cepat aja. Hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fima yahzaru fi yuhzaru fi shaum, larangan dan ketentuan dalam puasa. Perhatikan, nah ini yang paling urgent ya, larangan itu. Yang pertama, nahas shaim 'anil rafath. Dilarang bagi orang yang berpuasa berbicara kotor. Ya, bicara kotor. Wal lagwi, berbuat sia-sia. Ya, berbuat sia-sia, jangan. Kayak apa misalnya? Banyak tidur ya, ini juga banyak tidur. Misal, banyak nonton, ya, nonton, apalagi nonton Netflix, Ustaz Albar nih, kacau. Hindari itu, ya. Banyak banyak berbuka, banyak baca Quran atau baca buku aja deh, baca buku. Kemudian wasabab, mencaci. Bulan Ramadan jangan mencaci, jangan ngejek-ngejek. Kemudian wa wujubus sabab, dan menjawab cacian itu. Kita ikut mencaci juga. Wah, ente gitu. Jangan. Wa amarahu ayyaqulu liman sabah inni shaim. Hendaklah orang yang mencaci kita ketika posisinya kita dicaci, ya, kita lapang dada dan mengatakan ini shaim. Oh, saudaraku Sasyarul, saya lagi berpuasa. Jangan kamu caci saya. Misal. Ya. Oke. Kemudian larangan yang kedua, wasafir. Apa nih, wasafir apa wasafir? Wasafar. Ya, wasafar fi Ramadan fasoma wa aftar wa khayyar ashabahu bainal amrayn. Nabi berpergian di Ramadan, safar di bulan Ramadan. Ya, kadang Nabi berpuasa, kadang Nabi berbuka. Ya. Wa khayyar ashabahu bainal amrayn. Dan ia menganjurkan sahabatnya untuk memilih keduanya. Jadi rukhsah itu sebaiknya ketika ada rukhsah itu dikerjakan ya teman-teman ya. Misal misal safar, antum sudah bertujuan safar nih. Besok saya safar deh. Nah, antum nggak usah pas posisinya sudah safar baru berbuka, jangan. Sebelum antum keluar itu lebih baiknya berbuka, nggak puasa gitu. Misal saya mau ke Jawa atau pulang kampung, misal Jawa Timur. Berangkatnya kapan? Ya berangkatnya pada subuh. Nah, antum nggak usah puasa di situ. Jangan, kalau gini gimana Ustaz? Nanti kalau udah nggak tahan saya apa namanya berbuka, nggak usah. Sebelum itu antum udah berniat untuk berbuka aja. Jadi rukhsah itu yang Allah berikan itu, Allah suka ketika Allah ngasih kita keringanan gitu. Sebagaimana Allah suka kalau ngasih perintah terus kita kerjain. Rukhsah itu kan keringanan dan perintah sebenarnya. Dan nah, di sini ada penjelasannya ini. Wa kana ya'muru bil fitri idza danu minal adu. Nabi memerintahkan berbuka jika mendekati musuh. Ya. Dulu kan perang ya, perang. Ya. Jadi kalau sudah dekat-dekat musuh, Nabi itu buka puasa. Kemudian walam yakun min hadihi takdirul masafa alladhi yuftiru fiha as-shaim bihaddin. Nabi tidak menetapkan jarak tertentu untuk bolehnya berbuka bagi musafir. Jadi nggak ada jarak tertentunya. Wah mungkin 100 kilometer baru dianggap musafir. Nggak ada. Ketika antum sudah niat, misal ke apa namanya, ke Sukabumi deh, Sukabumi, ke Bogor, Bogor yang dekat Cianjur itu, Batasan. Ya, antum sudah niat safar ya udah berbuka aja sebelum berangkat buka aja langsung. Jadi nggak ada ketetapan jaraknya dalam hal ini bulan suci Ramadan, dalam hal ini apa namanya berpuasa di bulan suci Ramadan itu musafanya nggak ada jarak itu untuk orang boleh berbuka itu nggak ada. Ya. Kalau sudah ada niat untuk musafir sebelum itu kita sudah.
selagi kembali lagi ketika kita ingin berpuasa juga nggak apa-apa juga. Atau kita karena jangan sampai persepsi ya orang yang memilih untuk berbuka itu berdosa enggak ya, atau memilih untuk atau menganggap bahwasanya yang pahala untuk mengqadha ini beda dengan ketika saya berpuasa, enggak juga. Itu rukhsah dan Nabi melakukan itu. Kalau kita kembali ke tadi di ittiba artinya kita mengambil rukhsah ini ikut Nabi juga. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya wa kana as-sahaba yuftiruna fis safar min ghairi i'tibarin bimujawazatil buyut wa yukhbiruna anna dhalika hadiyuhu wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berbuka saat safar tanpa syarat keluar kota. Memulai perjalanan safar dan mereka menyebut sebagai sunnah Nabi. Jadi enggak mesti keluar kota terus jaraknya keluar kota ya, baru dianggap musafir, enggak. Ke kampung sebelahan tuh udah mulai safar itu sudah dianggap. Ada yang menganggap bahwa itu sudah safar. Antum boleh enggak berpuasa. Baik. 6. Wa kana yudrikul fajar wa huwa junub min ahlihi fayaktasilu ba'da al-fajr wa yasum. Nabi terkadang masuk waktu subuh. Nah, ini agak-agak tabu sedikit ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Nabi terkadang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Ya, Nabi keadaan junub. Mungkin malamnya Nabi jima dengan istrinya, nggak mandi di junub. Ya. Lalu mandi setelah subuh dan tetap berpuasa. Jadi sudah subuh nih, dalam keadaan junub, Nabi tetap mandi dan berpuasa. Kemudian wa kana yuqabbilu ba'du azwajihi wa huwa sha'im Ramadan. Yuqabbil enggak? Ya, agak tabu lagi sedikit. Enggak apa-apa. Nabi mencium sebagian istrinya saat puasa Ramadan. Ingat ya, yang bersuami istri dan yang sudah beristri jangan cium suami orang. Bahaya. Dan karena sesyarul Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya. Ya, jadi Nabi mencium istrinya ya di bulan Ramadan, walaupun beliau berpuasa. Kemudian yang kedelapan, wa kana yastaku wa huwa shaim. Nabi menggosok gigi, yastaku bersiwak dalam keadaan puasa. Siwak ya, siwak. Jangan siwak berarti kan sikat gigi pakai odol enggak, itu makruh. Apalagi yang mentol, odolnya yang mentol. Oh, enak banget itu. Nabi bersiwak pada waktu berpuasa, wa yatamat madu dan kumur ya, berkumur 3 kali keluarnya 2, jangan kumur 3 kali keluarnya 3. Wa yastanshaqqu dan menghirup air ke hidung. Ini saat posisinya Nabi itu wudu ya, wahu wa kana yasubbu ala ra'si ma wa huwa sha'im ya. Dan Nabi itu ketika merasakan panas ya, tubuhnya panas atau kepalanya panas, karena kan di Arab, siapa yang pernah ke Arab ini? Bisa sampai 50 derajat ya. Dan Ramadan itu paling panas. Makanya disebut Ramdo. Ramdo itu panas. Ya, jadi itu bahkan bisa 40 sampai 50 derajat, bayangkan. Yang panas. Yang kebiasaan Nabi kalau sudah mulai panas, beliau menyiram rambutnya air. Ya. Yasubbu ala ra'si minal ma. Ya. Menyiram rambutnya dengan air biar segar. Kemudian yang kesembilan, wa kana min hadihi isqatul qada'a man akala aw syariba nasiyan. Nabi menggugurkan kewajiban qada bagi orang yang makan atau minum karena lupa.
Ya. Antum lupa kalau berpuasa makan satu piring, lupa apa-apa lanjut berpuasa. Kemudian yang terakhir, warakhasa lil marid, dan Nabi memberikan rukhsah bagi orang yang sakit, wal musafir, orang yang safar, ayyuftira wa yuqdiya, untuk keduanya itu berbuka dan mengqadanya di luar Ramadan. Kemudian walil hamil, orang yang hamil, ya, walil murdi', orang yang menyusui, idza khafata, apakah ketika keduanya takut, ala anfusihima kadzalik, takut terhadap dirinya, takut terhadap kandungannya, atau takut terhadap anaknya yang disusui itu, maka diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi untuk qadha di luar bulan suci Ramadan. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan teman-teman ya. Semoga apa yang kita pelajari. Insya Allah nanti untuk pertemuan kedua ya, kita bahas puasa sunnah dan iktikaf. Mungkin di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi poin-poin tadi silakan dibaca-baca lagi. Ya, silakan dipelajari. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja ya. Nggak ada yang mau bertanya kan? Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Coba. Lima 50 ayat sebelum azan. 50, ya kira-kira kita 50 ayat baca Quran sebelum masuk waktu apa? Bukan imsak. Imsak itu nggak ada sebenarnya imsak. Subuh. Jadi mungkin baca An-Naba terus lagi An-Nazi'at 10 ayat. Itu afdolnya tuh. Tapi kan saya sampaikan tadi konteks Indonesia beda sama konteks di Arab. Karena porsi kita beda di zaman Nabi. Ya. Di zaman Nabi makan beberapa kurma, beberapa teguk dari air, kita kan nasi segala macam. Jadi beda. Itu Ustazah. Oke, ada lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Jadi versi terbaik. Sebab kalau kita menjadi diri sendiri, insya Allah akan bermanfaat secara optimal. Oleh karena itu, saya manfaat, maka saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.